ketika kita kemarin merayakan Lebaran dengan sukacita dirayakan oleh semua masyarakat, tidak hanya dari satu agama yang merayakan secara resmi, tetapi juga semua anggota masyarakat yang lain ikut bersukacita dan merasakan libur dan bertemu saudara, handetoran dan sanak keluarga, kerabat, serta mendapatkan kebahagiaan dalam Lebaran itu. Makanya namanya Lebaran, yaitu lebar dari kata dasar lebar, Lebaran, semuanya terbuka, ajang silaturahmi satu sama lain, saling mengenang masa lalu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang peristiwa mudik yang sangat penting dengan kaitannya dengan Lebaran itu, di mana mudik berarti pulang ke kampung halaman yang dilakukan oleh orang yang tinggal di tempat lain, berjauhan dari kampung halaman, dan mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk bersama ketemu dengan saudara dan teman, kerabat, sahabat, handetoran, sahabat, kawan, dan lain sebagainya di tempat asal mereka berada, di kampung halaman. Di sini pembahasan kita tentang mudik itu kita tinjau dari filsafat eksistensialisme. Nah, sebelum masuk ke tentang mudiknya, kita lihat dulu bagaimana pengertian eksistensialisme filsafat itu, yang merupakan sebuah pengertian suatu filsafat. Eksistensialisme merupakan suatu filsafat berbeda dengan aliran filsafat lain. Dan eksistensialisme tidak membahas esensi manusia secara abstrak, saudara-saudara, melainkan secara spesifik meneliti kenyataan konkret manusia itu sebagaimana manusia itu sendiri dan bukan yang lainnya berada dalam dunianya. Manusia itu berada dalam dunianya, tetapi mengungkap eksistensi manusia, mengungkap eksistensi manusia sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. Esensi atau substansi mengacu pada sesuatu yang umum, abstrak, statis, sehingga menafikan sesuatu yang konkret, individual, dan dinamis. Sementara itu konkret, individual justru mengacu, eksistensi mengacu ke hal itu yang konkret, individual, dan dinamis, yang di luar eksistensinya abstrak itu. Istilah eksistensi itu, saudara, berasal dari kata existir, eksis, keluar, serta ada atau berada. Dengan demikian eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya, atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri di dalam hal kenyataan hidup sehari-hari. Tidak ada sesuatu pun yang mempunyai ciri atau karakter eksister selain manusia. Hanya manusia yang mampu keluar dari dirinya sendiri, melampaui keterbatasan biologis dan lingkungan fisik. Manusia juga berusaha untuk tidak terkungkung oleh segala keterbatasan yang dimilikinya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, maka para eksistensialis menyebut manusia sebagai suatu proses menjadi gerak yang aktif dan dinamis. Yang Paul Sartre merupakan tokoh eksistensialisme yang sangat terkenal. Dia membuat filsafat eksistensialisme menjadi tersebar luas sampai sekarang ini. Hal ini disebabkan kecakapannya yang luar biasa sebagai sastrawan. Ia
menyajikan filsafatnya dalam bentuk karangan sastra roman dan pentas dalam bahasa yang mampu menampakkan maksudnya kepada para pembacanya. Dengan demikian, filsafat eksistensialisme dihubungkan dengan kenyataan hidup. Secara garis besarnya, paham Sartre mengenai eksistensialisme demikian ini, yaitu existence percede essence, yaitu manusia tercipta di dunia tanpa ada tujuan hidup. Manusia berada di dunia terlebih dulu, kemudian mencari makna dalam hidup. Dia mencari dengan berpetualang ke berbagai tempat untuk menjumpai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Ini termasuk mudik, di mana orang bepergian lantas berada dalam diri, yaitu filsafat berpangkal dari realitas yang ada. Manusia itu butuh pekerjaan dan pulang, dilihat dari fakta ada atau tidak di depan mata, seperti benda yang tercipta dulu. Manusia demikian juga berada, yang ketiga berada untuk diri. Maksudnya manusia mempunyai hubungan dengan keberadaannya, dengan pekerjaannya. Ia bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaannya itu atas fakta bahwa dia ada dengan pekerjaannya, dan kemudian dia pulang untuk ketemu keluarga. Manusia berada dengan benda. Manusia sadar bahwa ada di dunia, karena itu ia bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya itu, dan dia pulang dengan mudah bertemu dengan keluarga yang mengirimnya. Jawab atas keberadaannya di dunia, bertanggung jawab atas keberadaan di dunia. Manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri bahwa dia sudah sukses, lalu pulang mudik. Apapun yang dilakukan manusia menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan sukses, dia pulang mudik dengan bangga, bahagia, apapun akibat ditimbulkannya. Manusia yang terakhir, manusia sebagai subjek yang merencanakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Dia sejak kecil sekolah lantas bekerja. Manusia sebagai individu yang membuat peraturan dan nilai bagi dirinya, mencapai standar-standar dan capaian prestasi bukan oleh orang lain tapi oleh manusia itu sendiri. Maka dia eksistensialisme meliputi makna atau aspek kehidupan manusia di dunia. Seorang yang sukses setelah bekerja lantas mudik, manusia lahir untuk mencari diri sendiri. Lantas makna hidupnya di dunia ini, makna hidup diri sendiri, hal ini dilakukan dengan melakukan semua hal di rantau, lantas pulang untuk mudik. Perjalanan ke berbagai tempat saat dia mencari pekerjaan dan menggantungkan hidup, mencari mana hidup dan sebagainya, sampai dia dewasa berkeluarga, lantas banyak bepergian dan menemukan dan banyak peristiwa dalam perjalanannya dalam kehidupan manusia sampai dia bekerja sampai eksis. Maka ia juga dapat menangkap makna bahwa dari peristiwa tersebut pada umumnya manusia, peristiwa hidup yang dialami manusia dalam kacamata eksistensialis ini dapat kita pahami mengandung elemen ateis, kebebasan, dan tanggung jawab serta kematian. Demikian pembahasan eksistensialisme dengan mudik. Kita tahu betul